Haleluya, saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Renungan malam adalah renungan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian dan renungan pengantar tidur setiap saudara, dengan harapan saudara akan diberkati oleh firman Tuhan setiap harinya melalui renungan malam hari ini. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, supaya setiap hari saudara diberkati oleh firman Tuhan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap jam 7 malam, saudara mendapatkan video renungan yang baru di channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui firman Tuhan di channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Malam ini saudara akan beristirahat dengan penuh dengan damai sejahtera Tuhan setelah saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan setelah saudara akan didoakan melalui video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami akan kembali merenungkan firman-Mu sebelum kami akan beristirahat. Biarlah saat ini Engkau berfirman kepada kami, nyatakan kehendak-Mu, nyatakan kerinduan-Mu bagi kami ya Tuhan. Terangi hati kami dengan firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami siap merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini, masih dalam seri doa yang bagaimana, doa yang dijawab oleh Tuhan. Saudara, kita akan terus belajar bagaimana supaya doa-doa kita sampai di hadirat Allah, dan bagaimana supaya doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Allah. Kita sudah banyak belajar bahwa Allah itu berkuasa, Allah itu peduli, dan kita sudah belajar bagaimana seharusnya kita berdoa. Dan di dalam video ini kita akan terus belajar saudara. Di dalam video ini saya rindu kita belajar tentang doa kesepakatan. Bahwa doa yang besar kuasanya itu adalah doa yang dinaikkan dengan kesepakatan. Doa yang dinaikkan dengan bersatu hati di hadapan Tuhan. Itu adalah doa yang besar kuasanya. Itu adalah doa yang akan menyentuh sorga, dan itu adalah doa yang akan menghadirkan kuasa Allah di tengah-tengah kita. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita bersama-sama bersepakat berdoa. Mungkin saudara punya pergumulan di tengah keluarga. Mari naikkan doa-doa saudara dengan sepakat di tengah keluarga saudara. Suami istri sepakat berdoa, memohon bersehati, memohon apa yang menjadi pergumulan di tengah-tengah keluarga. Orang tua dan anak bersepakat bersama, memohon bersama apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi kerinduan di tengah-tengah keluarga. Karena doa yang dinaikkan dengan sepakat, doa yang dinaikkan dengan sehati adalah doa yang sangat besar kuasanya. Kita akan lihat dari dalam firman Tuhan saudara, prinsip-prinsip firman Tuhan tentang doa yang besar kuasanya, doa yang dinaikkan dengan kesepakatan. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi topik renungan kita saat ini saudara adalah dari Matius pasal yang ke-18, mulai ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori, secara objektif. Pastikan saat ini saudara benar-benar diberkati oleh pembacaan dan penjelasan firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran saudara. Matius pasal 18, mulai ayat 18 sampai ayat 20. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan
oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara, dalam konteks firman Tuhan ini, Yesus mengajarkan bagaimana mereka harus berdoa, bagaimana mereka harus sepakat, bagaimana mereka harus bersatu hati. Dalam perikop ini adalah perikop tentang menasihati sesama saudara, lalu kemudian diakhiri dengan doa kesepakatan bahwa mereka apakah sesama Kristen, sesama saudara, mereka harus punya kesehatian, dan kesehatian yang harus mereka miliki salah satunya adalah kesehatian dalam doa. Di ayat 19 dikatakan di sana, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga. Jadi di sini saudara, Yesus mengajarkan bahwa ada 2-3 orang, atau ada 2 atau lebih orang harus sepakat berdoa. Kita akan lihat apa yang akan terjadi jika ada orang-orang yang sepakat berdoa. Tetapi terlebih dahulu saya rindu kita lihat ke dalam diri kita, ke tengah keluarga kita, ke dalam kehidupan kita. Adakah kita menyadari pentingnya doa kesepakatan? Atau adakah waktu-waktu di mana kita bersepakat bersama-sama berseru, bersepakat bersama-sama berdoa? Karena doa yang dinaikkan dengan kesepakatan itu besar kuasanya, saudara. Adakah di tengah keluarga saudara, antara suami istri, saudara ada waktu untuk bersama-sama duduk bersepakat berdoa? Setiap hari saudara sisakan waktu saudara untuk bersama-sama saudara sepakat berdoa dan berseru kepada Tuhan. Adakah orang tua dan anak saudara punya waktu bersama-sama bersepakat berdoa, berseru bersama? Saudara, di tempat saya melayani ini, di Pasori, di tempat kami tinggal bersama, kami tinggal ada sekitar 13 orang. Dan saudara, kami yang 13 orang ini setiap hari jam 5 pagi kami sudah bangun bersama. Dan kemudian setiap hari jam 5 pagi kami sudah berlutut bersama di hadirat Tuhan. Di sana kami menyembah Tuhan, dan di sana kami mulai bersepakat berdoa. Berdoa untuk banyak hal, berdoa untuk pelayanan, berdoa buat jiwa-jiwa, berdoa buat pemerintahan, berdoa bagi saudara-saudara yang memohon doa di channel YouTube yang saya buat, berdoa buat pergumulan kami, berdoa buat kebutuhan kami. Setiap pagi kami naikkan doa kesepakatan, saudara. Dan dengar, saya melihat begitu banyak mujizat terjadi yang dikerjakan oleh Tuhan melalui doa-doa yang kami naikkan dalam kesepakatan di hadapan Tuhan. Salah satu contoh misalnya, saudara, bahwa pada saat Corona awal-awal, saudara, pada waktu itu ada kebingungan yang sangat besar, khususnya saya sebagai pemimpin, di mana pada waktu itu saudara, ada kebutuhan yang sangat besar. Saudara bisa bayangkan jika kami ada 13 orang di rumah ini, dan setiap hari saya harus mencukupkan segala kebutuhan, baik kebutuhan di dapur, baik segala kebutuhan di kompleks ini, saya harus menyediakan kebutuhan itu. Atas itu saudara, saya harus bergumul supaya Tuhan menyediakan, karena kami berharap dan hidup dari berkat-berkat Tuhan. Tidak ada gaji bulanan yang kami terima, tetapi ada Tuhan yang selalu memelihara melalui pelayanan, melalui jemaat-jemaat Tuhan dan sebagainya. Tetapi pada waktu itu ada satu kondisi yang sebenarnya begitu sulit, saudara. Kenapa saya katakan begitu sulit? Kenapa? Karena waktu itu kami harus semua berhenti beribadah. Tidak ada ibadah lagi, saudara. Sedangkan kebutuhan hidup kami itu adalah dari ibadah setiap minggunya.
itu yang harus dicukupkan untuk kebutuhan setiap hari. Sehingga pada waktu itu saudara, ketika ibadah ditiadakan, dan saya juga yang sering ada undangan pelayanan keluar, dan dari sana juga Tuhan memberkati untuk menambahkan kebutuhan kami. Pada waktu itu semuanya terhenti saudara. Bayangkan pada waktu itu semuanya terhenti. Bagaimana kami mencukupkan kebutuhan kami. Tetapi Allah yang dahsyat dan luar biasa itu, ketika kami menaikkan doa-doa kesepakatan, Allah menyatakan mujizatnya. Allah menyatakan keajaibannya. Salah satu contoh saudara bahwa ada orang yang mengantarkan sayur bergoni-goni saudara. Itu salah satu contoh pemeliharaan Tuhan. Lalu kemudian ada salah satu contoh yang ajaib lagi saudara. Beberapa tahun yang lalu, pada saat-saat waktu itu ada caleg saudara, pemilihan legislatif. Waktu itu ada salah satu anggota DPR waktu itu yang anggota istrinya dan beberapa anggotanya datang ke gereja yang saya layani. Dan kemudian pada waktu itu mereka beribadah bersama saudara. Dan kemudian di akhir ibadah mereka datang menjumpai saya dan kemudian menyerahkan amplop kepada saya. Pada waktu itu saya langsung bilang saudara, karena saya sudah punya prinsip bahwa hal-hal yang demikian saya tidak akan pernah terima, dan kemudian berkali-kali itu terjadi dan saya tidak pernah terima. Jadi pada waktu itu saya berkata kepada ibu ini dan kepada rombongan ini bahwa saya tidak menerima ini. Nanti kalau saudara sudah berhasil, silahkan datang dan memberikan persembahan syukur. Lalu dia berkata, iya pendeta, tetapi ini tidak ada kaitannya dengan suami saya untuk ikut pemilihan. Lalu saya berkata, kalau tadinya ibu atau suami ibu tidak ikut untuk bertanding dalam pileg ini, maka mungkin ibu tidak akan datang. Jadi sekalipun ibu berkata tidak ada kaitannya, ini pasti ada kaitannya. Sehingga saya berkata, saya doakan, sungguh-sungguh saya akan doakan. Dan saya juga akan pelajari suami ibu, dan kalau sesuai dengan standar dan pikiran saya akan pilih. Dan saya juga jelaskan kepada jemaat bagaimana kalau saya sudah pelajari, dan kemungkinan mereka juga akan memilih kalau mereka memahaminya dengan benar. Sehingga waktu itu mereka pulang saudara. Ya memang awalnya seperti ada kekecewaan karena saya tidak menerima amplop itu. Dan amplop itu saya lihat saudara, amplop itu agak tebal. Tetapi pada waktu itu mereka pulang, dan kemudian lama setelah itu, dan saya dengar-dengar akhirnya suaminya ini lolos. Dan kemudian setelah lolos tidak ada berita, lama sekali tidak ada berita. Tetapi 3 tahun kemudian, pada masa corona kemarin, mereka menelepon saya dan mereka berkata, Pak Pendeta masih ingat kami? Saya berkata, ini siapa? Lalu dia jelaskan. Lalu saya berkata, ya saya ingat dulu ibu dan rombongan pernah datang ke gereja kami beribadah, lalu kemudian memberikan persembahan, tetapi waktu itu saya tolak. Lalu dia berkata, pendeta, belum pernah kami ketemu seperti pendeta. Itu pengakuan mereka saudara. Dan mereka berkata bahwa Bapak sudah berhasil dan kami ingin memberikan ucapan syukur. Lalu mereka berkata, dan saya berkata saudara, ya silakan, kalau sekarang silakan. Lalu kemudian akhirnya mereka datang membawa banyak beras, dan mereka membawa begitu banyak barang-barang yang lain saudara untuk kebutuhan pokok. Wow, itu sesuatu yang dahsyat. Dan tahukah saudara, itu terjadi 3 tahun kemudian, pas di waktu corona, pada saat kami sangat membutuhkan. Artinya apa? Allah kita itu Allah yang dahsyat saudara. Ketika ada doa-doa kesepakatan yang dinaikkan oleh kita kepada Tuhan, maka Allah akan menjawab doa-doa kita. Ya tentu saja dibarengi dengan hidup benar. Ada begitu banyak gereja-gereja yang kadang-kadang
apapun diterima, sekalipun hal-hal yang seperti tadi itu salah sebenarnya di hadapan Tuhan, diterima saja begitu saja. Tetapi saya punya prinsip, kalau itu hal yang tidak benar, maka itu tidak akan saya terima. Tetapi saat saya punya prinsip seperti itu, maka di sanalah akhirnya Tuhan membela. Dan tahukah saudara, menurut informasi yang saya dengar, amplop yang dia bawa dulu 3 tahun yang lalu, dan kemudian amplop dan berkat-berkat yang dia bawa pada saat 3 tahun kemudian, itu jauh lebih besar yang pada akhirnya dia bawa pada 3 tahun kemudian itu, saudara. Artinya berkat yang saya terima akhirnya itu jauh lebih besar. Sekali lagi, ketika dinaikkan doa kesepakatan, ketika dinaikkan doa dalam kebenaran, maka Allah melakukan mujizat yang jauh lebih besar. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, naikkanlah doa-doa kesepakatan. Pagi hari, sediakan waktu bersama keluarga, duduk bersama, lalu kemudian berdoa. Pagi hari, suami istri, mari bersepakat berdoa bersama, bergandengan tangan berdoa bersama. Allah mendengar doa yang dinaikkan dengan kesepakatan. Orang tua dan anak gunakan waktu bersama-sama bersepakat berdoa. Sekali lagi, setiap hari kami bersama-sama bersepakat berdoa. 13 orang kami duduk bersama, kami berseru bersama, kami menangis bersama di kaki Tuhan, dan kami sudah melihat mujizat demi mujizat dikerjakan oleh Tuhan. Nah, kenapa saudara? Karena dikatakan di sini, di ayat 19 tadi dikatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga. Oke. Lalu kemudian ayat 20, sebab di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Dengar saudara, kenapa doa yang dinaikkan dalam kesepakatan itu adalah doa yang berkuasa? Karena ketika kita ada 2-3 orang berkumpul dengan sepakat, Tuhan hadir di tengah kita, kata firman Tuhan. Dia hadir di tengah saudara dan dia mendengarkan seruan saudara. Ketika saudara suami istri sepakat bergandengan tangan berdoa, Tuhan hadir di sana, saudara. Tuhan hadir di sana dan dia dengar segala seruan saudara, dia peduli saudara, dan dia sanggup melakukan mujizat dalam hidup saudara. Itu sebabnya kalau saudara rindu kehadiran Allah nyata, naikkan doa-doa kesepakatan di hadapan Tuhan. Naikkan doa-doa dengan bersehati bersama anggota keluarga saudara, dengan rekan saudara, dengan saudara-saudara, sanak saudara yang lain, dengan siapapun itu, bahkan dengan sahabat-sahabat. Naikkan doa kesepakatan. Karena ketika saudara menaikkan doa-doa kesepakatan, Tuhan hadir di sana, saudara. Tuhan hadir di sana. Dia dengarkan doa-doa yang dinaikkan dalam kesepakatan. Saya teringat, saudara, satu kali ada seorang anak muda yang meminta doa kepada saya, saudara. Lalu kemudian pada waktu itu dia berkata, Pak Pendeta, saya mau melamar pekerjaan. Dan dia berkata, saya rindu Pak Pendeta mendukung saya dalam doa. Bahkan dia berkata, saya rindu untuk berpuasa. Dan akhirnya kami berpuasa bersama. Dan kemudian di jam doa dia datang. Lalu kemudian kami berdoa bersama. Saya tidak punya hubungan keluarga dengan anak ini. Hanya anak ini memang sebagai anak-anak muda atau youth gereja di gereja yang saya layani. Sehingga waktu itu kami berpuasa bersama. Kami bergandengan tangan bersama. Kami berdoa bersama. Hadirat Allah begitu nyata hadir di sana. Kami merasakan kehadiran Allah. Dan kemudian apa yang terjadi, saudara? Singkat cerita, apa yang dia rindukan akhirnya dia capai. Doa-doa yang kami naikkan itu akhirnya terwujud, saudara. Kenapa? Karena ketika kami naikkan doa kesepakatan, Allah hadir dan mendengar doa-doa dan seruan yang kami naikkan di hadapannya. Doa-doa yang dinaikkan dengan kesepakatan itu menghadirkan Allah di tengah kita, saudara. Kalau Allah hadir di tengah kita, adakah yang mustahil? Kalau Allah hadir di tengah kita, apakah yang tidak mungkin?
Kalau Allah hadir di tengah kita, saudara, segala perkara bisa jadi. Dan kalau saudara menaikkan doa kesepakatan di tengah keluarga saudara, maka Allah hadir di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya mulai saat ini saudara, mulai bersama-sama, suami, istri, orang tua dan anak, sanak saudara, sahabat, orang-orang yang tinggal bersama dengan saudara, mari mulai naikkan doa-doa kesepakatan. Allah hadir di tengah-tengah doa yang dinaikkan dengan kesepakatan. Satu kali saudara, ada seorang ibu yang pada waktu itu dia ada di satu daerah di Amerika sana saudara, dan daerah itu begitu rusaknya pada waktu itu sehingga dia merasa bahwa dia harus berdoa bagi daerahnya. Dan kemudian apa yang terjadi saudara, pada waktu itu ada ibu yang lain, mereka sudah tua, mereka lansia, dan kemudian mereka akhirnya berdiskusi bersama dan kemudian akhirnya bersepakat bersama. Dan akhirnya mereka berdoa bersama, berseru bersama, mendoakan daerah mereka, mendoakan bangsa mereka. Dan menurut sejarah saudara, doa-doa mereka lah inilah yang akhirnya menjadi cikal bakal terjadinya kebangunan rohani di daerah mereka saudara. Dahsyat mujizat-mujizat terjadi. Padahal daerah itu daerah yang hancur, daerah yang berantakan, tetapi pada akhirnya melalui doa mereka, Allah menyatakan kehadirannya di sana, dan akhirnya daerah itu pun diubahkan, dan begitu banyak jiwa-jiwa pada akhirnya diselamatkan melalui diawali satu orang ibu dan kemudian dua orang ibu tua yang bersepakat bersama. Hari ini sekali lagi saya mau menegaskan kepada saudara, naikkanlah doa kesepakatan bersama-sama dengan orang-orang yang dekat dengan saudara. Doa yang dinaikkan dengan kesepakatan menghadirkan Allah. Ketika di tengah keluarga saudara, saudara menaikkan doa kesepakatan bersama anggota keluarga, maka doa-doa saudara menghadirkan Allah di tengah keluarga saudara. Maka Allah hadir di tengah keluarga saudara. Dia ada hadir bersama dengan saudara. Kalau saudara menaikkan doa-doa di tengah bisnis saudara, usaha pekerjaan saudara, saudara naikkan doa kesepakatan di sana bersama-sama dengan tim saudara, bersama-sama dengan orang-orang yang ada bersama saudara di sana. Ketika saudara menaikkan doa-doa kesepakatan, Tuhan hadir di bisnis saudara, Tuhan hadir dalam usaha pekerjaan saudara, dan kalau Dia hadir, Dia akan mengerjakan berkat-berkat dan mujizat di sana. Itu sebabnya sekali lagi saudara, naikkanlah doa-doa kesepakatan di hadirat Tuhan. Yang pertama, Tuhan hadir di tengah-tengah doa yang dinaikkan dalam kesepakatan. Lalu yang kedua saudara, ayat 19, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Saudara, hal kedua yang ditegaskan di sini bahwa doa yang dinaikkan dalam kesepakatan, maka permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga, apapun permintaan mereka. Tentu saja ini tidak terlepas harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Artinya apa saudara? Bahwa apapun doa-doa apapun yang dinaikkan dalam kesepakatan, itu akan dikerjakan oleh Tuhan, itu akan dilakukan oleh Tuhan. Artinya tidak ada yang mustahil saudara. Apapun itu Allah sanggup kerjakan ketika doa-doa itu dinaikkan dalam kesepakatan. Kalau hari ini saudara sedang berdoa menangis di hadapan Tuhan, berdoa untuk satu mujizat, berdoa untuk satu kesembuhan, berdoa untuk berkat-berkat, maka dengar saudara, Allah sanggup melakukan mujizat, Allah sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Saya mengalami begitu banyak mujizat saudara ketika aku dan istriku bersama-sama kami bersepakat, bersama-sama kami bergandengan tangan berdoa. Maka begitu banyak kali mujizat-mujizat itu kami alami di dalam kehidupan kami.
Salah satu contoh di video-video sebelumnya, saudara, saya sudah pernah menyaksikan bagaimana satu kali saya bersama dengan jemaat. Jemaat ini pada waktu itu adalah panitia untuk untuk pembelian alat-alat musik, dan waktu itu dia tawarkan ketika kami mau beli alat musik setelah dana terkumpul, kami mau beli alat musik ke kota, dia tawarkan mobilnya untuk menjadi transport kami dengan gratis pada waktu itu. Sehingga kami sangat senang, kami berangkat 3 orang. Dan akhirnya dibawalah mobilnya saya ingat waktu itu Kijang Innova. Dan singkat cerita, ketika kami pergi ke kota, kami beli alat musik, singkat cerita mobil itu hilang. Saudara, cerita selanjutnya saudara bisa lihat di video-video sebelumnya. Mobil itu hilang, saudara, dan pada waktu itu ada situasi yang sangat sulit, sangat berat yang kami alami sebagai hamba Tuhan. Ada beberapa hal. Hal yang pertama, bagaimana kami mengganti mobil yang hilang ini. Hal kedua, bagaimana dengan jemaat ini? Apakah dia akan undur daripada Tuhan? Hal ketiga, bagaimana nanti di depan jemaat ketika orang dengar bahwa ketika melakukan pekerjaan Tuhan malah mobil hilang? Apakah itu tidak akan menurunkan iman jemaat, membuat jemaat bertanya di mana kuasa Tuhan? Dan pada waktu itu, saudara, kami tidak ada solusi apa-apa. Sehubungan dengan mobil yang hilang, tidak mungkin kami ganti. Kami perintisan, saudara, jangankan untuk mengganti mobil, untuk memakan saja kami pas-pasan. Sehingga apa yang kami lakukan dalam situasi yang demikian, saudara? Saya ingat yang kami lakukan bersama adalah setiap hari bersama dengan istri saya, kami bergandengan tangan dan kami menangis bersama, saudara. Seringkali tidak ada kata yang terucapkan. Seringkali tidak ada suara yang terucap. Saya ingat sekali yang ada adalah kami menangis dan menangis. Bersama istri saya kami menangis dan menangis. Kami tidak tahu lagi berbuat apa. Kami tidak tahu lagi apa yang harus kami lakukan. Bahkan karena itu bukan hanya sebentar, saudara, hampir 1 tahun mobil itu tidak kembali, mobil itu tidak ditemukan, hampir 1 tahun. Jadi dalam situasi itu 1 tahun itu begitu beratnya beban itu, saudara. Begitu beratnya beban itu. Kami sering datang ke rumah jemaat ini, kami kuatkan mereka, kami doakan mereka, sehingga mereka tetap hadir beribadah, sekalipun kami bisa melihat beban mereka juga berat sekali dengan kondisi yang ada. Yang saya ingat, saudara, bersama dengan istri saya, kami menangis berdoa, kami bergandengan tangan, terkadang saya memeluk dia. Karena beratnya situasi itu, dia juga tertekan sekali dengan situasi itu. Dan kami berdoa bersama, kami bersepakat bersama, kami menangis bersama, kami menangis 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, kami terus berdoa. Kemudian akhirnya hampir 1 tahun doa kesepakatan itu untuk mobil ini yang hilang ini, untuk keluarga yang kehilangan mobil ini. Kami terus berdoa, kami terus menangis dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan terkadang. Tetapi yang kami tahu, Tuhan mengerti bahasa tetesan air mata kami, sehingga kami terus berdoa. Dan akhirnya, singkat cerita, saudara, mobil ini ditemukan. Artinya bukan mobilnya ditemukan, tetapi pencurinya ditemukan. Dan akhirnya, singkat cerita, mereka harus mengganti rugi semuanya, karena mobil ini sudah dicincang dan mobil ini tidak ada lagi. Tetapi mereka harus ganti rugi semuanya diganti rugi, saudara. Karena dia tidak bisa mengelak lagi pada waktu itu, karena orang yang dia suruh untuk mencuri mobil ini, akhirnya dia pecat. Dan kemudian kami dengar berita, akhirnya kami wawancarai orang yang dia pecat ini, yang dulu mengambil mobil ini. Pada awalnya tidak mau mengaku, tetapi pada akhirnya mengaku. Dan kami rekam, dan rekaman itu kami bawa kepada mafia ini, sehingga dia tidak bisa
berkelit lagi, tidak bisa membantah lagi, dan akhirnya dia berkata, saya minta maaf dan saya akan mengganti rugi semuanya. Dan semuanya diganti rugi, saudara. Dahsyat Allah bekerja ketika ada doa yang dinaikkan dalam tangisan. Ketika kami bersama-sama, istri saya, kami bersama-sama berdoa, bersepakat, menangis bersama di kaki Tuhan, Allah mendengar doa-doa kami. Sekalipun memang tidak seketika, tetapi saudara, seberapa banyak mobil yang hilang, apalagi sudah dicincang, seberapa banyak yang bisa kembali lagi? Sangat jarang itu, saudara. Bahkan mungkin ratusan ribu saat banding satu. Tetapi itu terjadi bagi kami. Semuanya kembali lagi. Dahsyat Allah bagi orang-orang yang berdoa bersepakat di hadapannya. Itu sebabnya hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, belajarlah untuk berdoa bersama. Mulai hari ini buat komitmen saudara dengan anggota keluarga saudara, apakah itu suami, istri, orang tua, dan anak-anak saudara, atau siapapun yang bisa saudara ajak untuk berdoa bersepakat bersama. Naikkan doa-doa kesepakatan itu di hadapan Tuhan. Dan saudara akan melihat bahwa apapun juga, kata firman Tuhan, doa yang dinaikkan dengan kesepakatan, maka apapun juga doa-doa itu akan dikerjakan oleh Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dia sanggup dan Dia akan kerjakan. Dia akan wujudkan, nyatakan doa-doa yang saudara mohonkan di hadapan Tuhan, akan Tuhan kerjakan. Mulai hari ini saudara, belajarlah bersepakat berdoa. Belajarlah untuk bersama-sama berkomitmen berdoa. Maka saudara akan melihat mujizat Tuhan. Mungkin saudara ada pengalaman di mana saudara bersepakat berdoa dengan suami, istri, dengan orang tua dan anak. Ketika saudara bersama-sama bersepakat berdoa di hadapan Tuhan, akhirnya saudara melihat mujizat Allah terjadi. Akhirnya saudara melihat Allah mengerjakan mujizat dalam kehidupan saudara, mewujudkan apa yang saudara minta. Silakan disaksikan saudara, dengan siapa saudara berdoa, bersepakat, dan apa yang saudara doakan, dan bagaimana Tuhan menjawab doa saudara. Silakan saksikan untuk menguatkan anak-anak Tuhan yang lain, supaya setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan renungan ini, mulai hari ini mereka mulai menjalankan doa kesepakatan bersama dengan keluarganya, bersama dengan orang-orang yang terdekat dengan dia. Biar semua anak-anak Tuhan mengalami mujizat Tuhan ketika menaikkan doa-doa dalam kesepakatan di hadapan Tuhan. Lalu kemudian yang terakhir saudara, kalau dikatakan yang pertama bahwa kalau kita berdoa bersepakat Tuhan hadir di tengah kita. Yang kedua, kemudian Tuhan akan mewujudkan apa yang kita doakan. Yang ketiga saudara, di ayat 18 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Apa arti dari kalimat-kalimat firman Tuhan ini saudara? Bahwa apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Artinya apa saudara? Artinya bahwa kalau kita menaikkan doa-doa kesepakatan, maka apa yang kita doakan di dunia ini, kuasa sorga ikut bekerja. Maka kuasa sorga ikut campur tangan, kuasa ilahi ikut campur tangan. Itu yang mau ditegaskan di sini saudara, bahwa apa yang kamu ikat di dunia terikat di sorga, apa yang kamu lepaskan di dunia terlepas di sorga. Artinya apa yang kamu kerjakan di dunia ini, kuasa ilahi, kuasa sorga ikut campur tangan di sana, ikut bekerja di sana, ikut menyatakan mujizat di sana. Wow, bukankah itu sesuatu yang sangat dahsyat saudara? Kalau kuasa ilahi bekerja di tengah-tengah kita ketika kita menaikkan doa kesepakatan, apakah yang mustahil? Kalau kuasa sorga ikut campur tangan, ikut bekerja di tengah kita saat kita menaikkan doa-doa kita, apakah yang mustahil? Tidak ada yang mustahil saudara. Dengar, sorga pun akan ikut bekerja. Kuasa sorga pun akan ikut mengalir. Kedahsyatan sorga pun akan dinyatakan
ketika ada anak-anak Tuhan menaikkan doa kesepakatan. Itu sebabnya saudara, sekali lagi naikkanlah doa kesepakatan. Maka apapun yang terjadi dalam hidup saudara, itu sanggup diubahkan oleh Tuhan. Karena kuasa sorga pun ikut bekerja. Kuasa Tuhan, kuasa ilahi akan dinyatakan di tengah-tengah kehidupan saudara. Apakah saudara rindu Allah ikut bekerja, kuasa sorga ikut bekerja? Maka naikkanlah doa kesepakatan. Tidak akan ada yang mustahil, saudara. Saudara akan melihat kuasa ilahi dinyatakan di tengah saudara. Saya melihat saudara bahwa tidak ada perkara yang mustahil. Hal yang paling mustahil sekalipun Allah sanggup wujudkan, Allah sanggup kerjakan. Ketika sorga ikut bekerja, artinya Tuhan ikut bekerja, Tuhan ikut campur tangan. Maka apa yang dikerjakan di bumi ini, yang dikerjakan melalui doa-doa di hadapan Tuhan, itu diwujudkan oleh Tuhan. Apakah saudara rindu apa yang saudara kerjakan di dunia ini? Sorga ikut bekerja, ikut campur tangan untuk membuat apa yang saudara kerjakan berhasil. Mungkin saudara sebagai pedagang, apakah saudara rindu dagang saudara berhasil ketika saudara menaikkan semuanya di hadapan Tuhan, lalu kemudian kuasa sorga ikut bekerja di sana? Apakah saudara rindu bisnis saudara berhasil? Saudara rindu keluarga saudara dipulihkan? Saudara rindu kesehatan saudara dipulihkan? Saudara rindu mujizat demi mujizat? Tidak ada yang mustahil, saudara. Allah sanggup melakukan mujizat itu dalam kehidupan saudara kalau kuasa sorga ikut bertindak. Bagaimana supaya kuasa sorga ikut bertindak? Naikkan doa-doa kesepakatan. Maka saudara akan menyaksikan betapa dahsyat Allah bekerja dalam kehidupan saudara. Saudara, saya rindu mendengar kesaksian-kesaksian dari saudara. Saya rindu melihat dan membaca kesaksian yang saudara tuliskan di dalam komentar video ini, saudara. Karena saudara mengalami doa-doa saudara yang saudara naikkan kepada Tuhan, doa itu dijawab oleh Tuhan. Karena saudara menaikkan doa-doa itu dalam kesepakatan bersama dengan anggota keluarga saudara. Itu sebabnya saudara, mulai saat ini buat komitmen. Mari diskusi antara suami istri, diskusi. Mulai sekarang sediakan waktu untuk bersama-sama berdoa. Luangkan waktu untuk duduk bersama di hadirat Allah. Duduk bersama untuk berdoa, berseru kepada Tuhan. Orang tua dan anak mulai sekarang, setiap hari secara disiplin, sediakan waktu bersama untuk duduk bersama, untuk berdoa bersama. Dan kalau saudara mulai sekarang menaikkan doa-doa kesepakatan, saudara akan melihat bagaimana Allah menyatakan mujizatnya. Aku sudah alami, saudara. Bahkan mobil yang hilang dan sudah dicincang sekalipun, Allah bisa kembalikan, sekalipun dalam jangka waktu yang panjang, 1 tahun kemudian. Itu satu hal yang sangat mustahil terjadi, saudara. Tetapi itu bisa terjadi ketika saya dan istri saya bergandengan tangan menangis berdoa di hadapan Tuhan. Kenapa, saudara? Karena sekali lagi di ayat 20 di sana dikatakan bahwa Allah hadir di tengah-tengah orang yang menaikkan doa kesepakatan. Kalau suami istri, orang tua dan anak di tengah keluarga bersepakat berdoa, saudara akan lihat Allah menyatakan kehadirannya di sana. Lalu kita juga sudah belajar bahwa doa yang dinaikkan dalam kesepakatan, maka apapun juga yang mereka minta, aku akan mengabulkannya, kata firman Tuhan. Bahwa Allah pasti akan mengabulkan doa-doa yang dinaikkan dengan kesepakatan. Itu sebabnya buat komitmen dalam hidup saudara untuk menaikkan doa-doa kesepakatan di hadapan Tuhan. Lalu kemudian Tuhan juga berkata bahwa kalau doa kesepakatan itu dinaikkan di hadapan Tuhan, maka apa yang kau ikat di dunia ini melalui doa-doamu, apa yang kau lepaskan di dunia ini melalui doa-doamu, sorga pun ikut bekerja. Apa yang diikat di dunia ini terikat di sorga, apa yang terlepas di dunia ini terlepas di sorga. Artinya kuasa ilahi ikut bekerja di tengah kita. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini. Saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan sebelum saudara beristirahat. Dan saudara, saya rindu saat ini saudara ambil komitmen untuk menerapkan firman Tuhan supaya saudara menyaksikan kedahsyatan Allah dinyatakan dalam hidup saudara.
Mulai saat ini berkomitmenlah bersama suami, istri, bersama dengan anak-anak, bersama dengan keluarga, bersama-sama dengan orang-orang terdekat saudara. Mulai naikkan doa-doa dalam kesepakatan di hadapan Tuhan. Maka saudara akan menyaksikan bagaimana Allah menyatakan mujizatnya. Saya rindu janji-janji firman Tuhan ini digenapi dalam hidup saudara. Dan saya rindu nanti akan mendengar kesaksian-kesaksian saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati saudara. Terapkanlah firman Tuhan di dalam kehidupan saudara, supaya saudara melihat dan menyaksikan bagaimana Allah menyatakan kedahsyatannya dalam hidup saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Saya rindu berdoa kepada saudara. Mari ambil sikap berdoa. Mari kita datang kepada Tuhan untuk berdoa bagi firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan malam hari ini. Engkau mengenal mereka pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Dan melalui renungan firman-Mu saat ini saya percaya setiap anak-anak-Mu ini merindukan jawaban doa di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, ajar anak-anak-Mu menaikkan doa kesepakatan dalam hidup mereka bersama keluarga mereka, bersama suami, istri, orang tua dan anak, sanak saudara, atau dengan orang-orang yang terdekat mereka. Ajar mereka menaikkan doa-doa kesepakatan di hadapan Tuhan. Karena firman-Mu berjanji bahwa orang-orang yang menaikkan doa kesepakatan akan mengalami Tuhan hadir dalam hidup mereka. Ketika saudara menaikkan doa-doa kesepakatan di tengah keluarga saudara, saudara akan melihat dan menyaksikan bagaimana Tuhan hadir di sana dan Tuhan melakukan mujizat di sana. Dan doa-doa yang dinaikkan dengan kesepakatan, maka firman Tuhan berkata, apa yang mereka minta, maka aku akan mengerjakannya, maka aku akan mengabulkannya, kata firman Tuhan. Artinya apapun yang diminta dalam doa kesepakatan, saudara akan melihat Allah akan mewujudkannya dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, ajar anak-anak-Mu menaikkan doa kesepakatan supaya mereka mengalami mujizat Allah yang dahsyat, yang paling mustahil pun Engkau kerjakan dalam hidup mereka. Dan ajar mereka juga ya Tuhan menaikkan doa kesepakatan, karena firman-Mu berkata bahwa ketika mereka menaikkan doa kesepakatan, apa yang mereka ikat di dunia terikat di sorga. Artinya kuasa sorga ikut bekerja. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak ini, ajar mereka bersepakat berdoa dalam kehidupan mereka bersama dengan orang-orang yang terdekat mereka. Dan biarlah mereka mengalami mujizat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur buat firman Tuhan. Sebentar lagi hamba berdoa buat anak-anak-Mu ini Tuhan. Hamba akan mendukung pergumulan-pergumulan mereka dalam doa. Ketika kami bersepakat berdoa, kami percaya kami akan melihat mujizat-mujizat Tuhan. Kami akan berdoa bersama dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Setelah kita merenungkan firman Tuhan, saya percaya saat ini iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan datang kepada Dia. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan saudara, dalam segala kerinduan saudara, penyakit saudara, beban saudara, persoalan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada setiap saudara. Dia mengasihi saudara. Dia rindu menyatakan lawatannya, menyatakan kasihnya, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar. Percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tidak ada masalah saudara, penyakit saudara yang terlalu sulit bagi Tuhan. Allah sanggup menyatakan mujizatnya. Allah sanggup melakukan perkara besar di dalam kehidupan saudara. Tetap tekun berdoa saudara. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan sampai hari ini saudara belum melihat jawaban dari doa saudara. Teruslah berdoa, teruslah mengetok, maka pintu itu akan dibuka bagi saudara. Teruslah berseru, maka Bapa yang baik akan menjawab segala seruan-seruan saudara. Dia peduli kepada kita. Dia akan memperhatikan orang-orang yang setia berseru kepada Dia.
Puji Tuhan saudara, mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saat ini saudara, sebelum kita memohon kepada Tuhan, saya rindu kita bersyukur kepada Tuhan buat waktu yang Tuhan beri bagi kita untuk berdoa kepada Dia, untuk memohon kepada Dia, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kita sehingga kita masih dapat berdoa dan memohon kepada Tuhan. Mari kita naikkan syukur bagi Dia. Mari kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Engkau masih memberi kesempatan bagi kami untuk kami datang berseru kepada Tuhan, untuk kami datang bermohon kepada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini. Kami naikkan syukur kami bagi-Mu ya Tuhan. Kami naikkan penyembahan kami, pujian kami bagi-Mu. Sebelum kami memohon kepadamu, kami tahu Engkau Allah yang lebih tahu apa yang kami rindukan. Dan saat ini ya Bapa, kami mau muliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu, kami mau agungkan nama-Mu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, itu yang terpenting, sehingga Engkau akan mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kami. Kami rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami puji Engkau, kami agungkan Engkau, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah Allah kami, termulialah Allah kami. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum saya akan menaikkan topik-topik doa untuk mendukung saudara di dalam doa, saya rindu saudara terlebih dahulu menaikkan doa-doa pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang saya tidak tahu. Ada kerinduan saudara, ada beban persoalan kehidupan saudara yang saya tidak tahu. Dan saat ini saya rindu saudara menaikkan pergumulan itu, kerinduan itu, beban itu kepada Tuhan. Dan saya mendukung saudara di dalam doa. Mulai naikkan saudara, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Mulai serukan apa yang menjadi kerinduan saudara, apa yang menjadi beban dan persoalan kehidupan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, Engkau yang tahu ya Tuhan. Apa yang menjadi beban dan persoalan mereka, Engkau yang tahu ya Bapa. Itu sebabnya saat ini dengarkan mereka. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban berat. Hidup mereka sedang ditindih oleh persoalan dan beban yang berat di dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Berikan kelegaan, berikan kedamaian, berikan sukacita bagi anak-anak-Mu. Tolong anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Engkau yang memberi kelegaan dan mengangkat segala beban mereka. Dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang menyerukan kerinduan-kerinduan mereka kepada Tuhan. Ya Bapa, Engkau Allah yang mendengarkan seruan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang tahu kerinduan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Engkau yang menjawab segala kerinduan anak-anak-Mu. Engkau mengulurkan tangan, memberikan jawaban atas segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang lebih tahu daripada kami tahu. Bahkan lebih dari kerinduan kami Engkau tahu ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang sanggup mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu yang sedang ditindih oleh persoalan kehidupan mereka, persoalan apapun itu, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang menolong mereka dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Engkau Allah yang sanggup menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa.
Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, di dalam video-video sebelumnya begitu banyak anak-anak Tuhan yang memohon doa untuk kesembuhan mereka daripada penyakit mereka. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang sakit, ada saudara yang sedang menderita oleh karena satu penyakit, dan saudara rindu Tuhan melakukan mujizat atas kehidupan saudara. Dengar saudara, Allah masih melakukan mujizat. Dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia masih menyembuhkan. Itu sebabnya mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman, percaya bahwa Allah sanggup menyembuhkan saudara, apapun yang menjadi penyakit saudara. Ketika saudara datang kepada Dia dengan iman, maka segala perkara bisa jadi. Saudara, saat ini saya rindu kita datang kepada Tuhan berdoa, berseru buat penyakit saudara. Saat ini saya rindu saudara mengangkat tangan kanan saudara, dan kemudian menaruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Mari kita minta dan serukan mujizat daripada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu atas segala penyakit yang mereka derita, apapun itu Tuhan. Engkaulah dokter di atas segala dokter, Engkaulah tabib di atas segala tabib. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit kami. Firman-Mu berkata Engkau menderita, Engkau disalibkan, supaya oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang telah menanggung segala penderitaan kami. Engkau Allah yang telah menanggung segala penyakit kami, dan oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa di sorga, pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Pandang anak-anak-Mu yang sedang menumpangkan tangan di atas penyakit mereka. Saat ini biarlah Engkau mengulurkan tangan-Mu ya Tuhan. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit penyakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tengking segala penyakit dari dalam tubuh anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kesembuhan terjadi saat ini, mujizat terjadi saat ini. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mujizat kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Bapa di sorga, kehidupan anak-anak-Mu akan menjadi kesaksian bahwa Engkau Allah yang ajaib, yang melakukan mujizat bagi mereka, yang mengerjakan kesembuhan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, mujizat-Mu sedang bekerja bagi anak-anak-Mu apapun yang menjadi penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang menderita penyakit diabetes ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bersama, Engkau Allah yang sanggup menormalkan kembali. Dalam nama Yesus, penyakit diabetes mereka dicabut dalam nama Yesus. Mereka disembuhkan dari penyakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, tiada yang mustahil bagimu Bapa. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit kolesterol ya Tuhan. Kami berdoa, kami berseru, biarlah normalkan kembali kolesterol mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker ya Tuhan. Bapa di sorga, tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit kanker. Dalam nama Yesus, segala bibit penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu kami tengking dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit asam lambung. Dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu, Tuhan jamah
lambung anak-anakmu, pencernaan anak-anakmu ya Tuhan. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Penyakit asam lambung kami tangking dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi bagi anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mungkin kalau ada anak-anakmu yang mengidap penyakit ginjal, saat ini kami berdoa normalkan kembali ginjal anak-anakmu yang sakit ginjal. Sembuhkan mereka di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anakmu yang hipertensi ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu. Normalkan mereka yang hipertensi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara, kalau ada penyakit saudara yang belum disebutkan, yang sedang saudara derita saat ini, saya rindu saudara sebutkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan anakmu. Dengarkan mereka menyerukan penyakit yang sedang mereka derita. Mereka serahkan kepada Tuhan. Tuhan kerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit mereka. Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuhkan penyakit mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara besar. Sembuhkan penyakit mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya mujizat-Mu sedang dinyatakan. Kami percaya perkara besar sedang dinyatakan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Segala bentuk penyakit mereka sudah ditengking, sudah dicabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku, saat ini kalau saudara mengalami mujizat Tuhan, kalau saudara mengalami jamahan Tuhan atas penyakit saudara, silakan saksikan mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga diberkati melalui kesaksian saudara, dan mereka juga diteguhkan melalui kesaksian saudara, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini saudara, saya rindu kita berdoa buat keluarga-keluarga saudara. Mungkin ada keluarga saudara yang sedang sakit saat ini. Kita berdoa buat kesembuhan mereka, sehingga mereka pun menjadi kesaksian. Mereka pun menyaksikan betapa ajaibnya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa jika ada keluarga anak-anakmu yang sedang mengalami sakit, Engkau yang mengulurkan tanganmu. Ada orang tua yang sakit, ada suami istri yang sakit, ada anak-anak, ada saudara, ada keluarga yang sakit. Saat ini kami berdoa, ya Tuhan, kerjakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit, keluarga dari anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan mujizat-Mu Tuhan, sehingga keluarga anak-anak-Mu ini akan menjadi kesaksian. Anak-anak-Mu akan menyaksikan bahwa Allah kami ajaib, sehingga Engkau mengerjakan kesembuhan bagi keluarga mereka. Setiap keluarga anak-anak-Mu yang mengalami sakit, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berseru dan berdoa, biarlah Tuhan tetap mengerjakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah di masa pandemi ini Tuhan beri kami kesehatan, Tuhan beri kami imun tubuh yang kuat. Tuhan kuatkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami jalani hidup kami dalam kesehatan bersama dengan Tuhan. Kesehatan yang berasal daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat keluarga-keluarga saudara, supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, keharmonisan di tengah-tengah keluarga saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu. Biarlah keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, sehingga suasana sorga dirasakan di tengah-tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat ekonomi anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan tetap menjaga stabilitas ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus, sehingga kebutuhan mereka tercukupi dalam nama Yesus. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang karena situasi pandemi ini ekonomi mereka mengalami kehancuran. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Pulihkan keadaan ekonomi mereka di dalam nama Yesus. Pulihkan ekonomi anak-anak Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa, bangkitkan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Kami rindu mengalami kebangkitan ekonomi sekalipun di tengah-tengah pandemi seperti ini ya Tuhan. Bangkitkan ekonomi anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha pekerjaan mereka. Adalah orang-orang yang mungkin saat ini sedang mengalami bisnis yang mengalami kehancuran. Ya Tuhan, tolong anak-anak-Mu dalam bisnis mereka. Tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka. Mereka yang sedang berdagang, berkati bisnis dagang mereka dalam nama Tuhan Yesus. Apapun bentuk usaha, bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang membela usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu melihat bisnis anak-anak-Mu dibangkitkan, pekerjaan anak-anak-Mu dibangkitkan, usaha anak-anak-Mu dibangkitkan, sehingga segala kebutuhan mereka tercukupi. Bahkan bukan hanya kebutuhan mereka yang tercukupi, mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan terkhusus mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam usaha dan pekerjaan mereka. Dan hamba berdoa ya Tuhan, berkati profesi anak-anak-Mu, mereka yang bekerja sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka sebagai petani, Tuhan tolong anak-anak-Mu. Berkati mereka di dalam pertanian mereka di dalam nama Yesus. Berkati apa yang mereka tanam sehingga semuanya bisa berkembang, semuanya bisa bertumbuh dengan baik, sehingga satu saat mereka akan menuai hasil dari apa yang mereka tanam. Berkati para petani ya Tuhan. Berkati juga para pegawai dalam bidang mereka masing-masing. Berkati dalam nama Yesus para PNS. Tuhan tolong mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini di dalam nama Yesus. Para medis juga Tuhan yang campur tangan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka dalam memerangi virus yang saat ini begitu banyak terjadi. Tuhan tolong para medis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bahkan setiap profesi-profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya menolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran oleh karena kondisi yang sulit saat ini. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang ada dalam pengangguran. Mereka mungkin punya keluarga yang harus mereka cukupi segala kebutuhan mereka. Berikan pekerjaan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran. Nyatakan kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan membuka jalan bagi anak-anak-Mu. Berikan kreativitas bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau membela anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Bapa di sorga, kami percaya Engkau mendengarkan seruan kami bagi setiap anak-anak-Mu saat ini. Dan Engkau Allah yang sanggup menjawab segala seruan anak-anak-Mu dalam nama Yesus.
Saudara, kalau saat ini saudara mengalami lawatan Tuhan, silahkan saksikan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara. Saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Mari kita berdoa syafaat bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat ekonomi bangsa kami. Tuhan, pulihkan ekonomi bangsa kami di masa pandemi ini. Bahkan kami rindu ekonomi bangsa kami terus bertumbuh dan terus bertumbuh. Kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Biarlah Tuhan yang menjamin keamanan bagi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami terus Tuhan menolong sehingga semuanya bisa tetap stabil ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati Indonesia ini, kemajuan Indonesia. Kami rindu satu saat Indonesia ini menjadi negara maju ya Tuhan, dan diperhitungkan di dunia ini. Berkati bangsa kami tercinta, biarlah damai sejahtera terjadi di Indonesia ini Tuhan. Berkati bagi para pemimpin kami, pemerintahan kami, Tuhan memberkati. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, camat, lurah, kepala desa, kepala lorong, sampai jajaran terendah. Tuhan berkati semua. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan Indonesia ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan saat ini kami berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan pemulihan bagi Indonesia dalam masa pandemi ini Tuhan. Tuhan tetap membela, Tuhan tetap menolong. Berikan kebijaksanaan bagi pemerintahan kami dalam menangani pandemi seperti yang terjadi sekarang ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong Indonesia. Tuhan berkati pemerintah kami dalam mereka memerintah bangsa ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami juga berdoa bagi gerejamu yang ada di bangsa ini. Karena gerejamu adalah terang bagi bangsa ini. Itu sebabnya berkati gerejamu, supaya gerejamu bisa bersinar di tengah-tengah bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati ya Tuhan. Berkati gerejamu, berkati jemaat-jemaat Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan. Semuanya bisa jadi contoh, jadi teladan, jadi saksimu di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan. Berkati gereja-gereja lokal di bangsa ini, semuanya menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami. Kami sungguh-sungguh bersyukur, dan kami percaya doa kami bagi pribadi anak-anak-Mu, doa kami bagi bangsa ini, Tuhan telah dengar dan Tuhan telah menjawab kami. Dengan penuh iman kami percaya, karena kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara mengalami kekuatan baru daripada Tuhan. Tuhan memberkati saudara saat ini. Tuhan menjawab doa-doa saudara. Kalau saudara rindu setiap hari berlangganan dengan channel renungan malam ini saudara, silahkan saudara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan postingan doa yang baru, postingan renungan yang baru, sehingga setiap malam kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama saudara. Dan saudara akan terus didoakan dan didoakan, dan saudara akan mengalami campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita sama-sama memberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan saudara, sebelum mengakhiri video ini, silakan di-share video ini kepada keluarga saudara, kepada kenalan dan sahabat-sahabat saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.